Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, di malam ini meskipun situasi hujan turun dan tidak hanya di sini, mungkin di tempat-tempat lain, tapi tidak menghalangi kepada kita untuk bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan barokah ini. Semoga dijadikan pertemuan yang barokah, membawa kebaikan dan manfaat bagi kita semua. Walaupun pertemuan seperti ini mungkin manfaatnya tidak langsung terasa, beda dengan makan daging atau makan di restoran yang langsung merasakan kenyang. Akan tetapi jiwa kita lah yang merasakan kenyang itu, yang merasakan kepada ketentraman yang bisa didapatkan dengan cara silaturahmi seperti ini. Karena manusia itu adalah makhluk sosial yang juga dengan Allah diperintahkan untuk saling bersilaturahmi. Sehingga dalam setiap kesempatan ini harus bisa dimanfaatkan. Salawat serta salam kita panjatkan selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita agama Islam. Yang dengan agama Islam kita bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga hidup di dunia menjadi lebih mudah karena ada petunjuk yang jelas, serta kita diberitahu kemana tujuannya. Karena di zaman yang modern seperti sekarang ini, orang-orang yang jauh dari agama, terutama yang jauh dari agama Islam, itu kebanyakan merasa tersesat dalam kehidupannya. Semakin tua umur mereka semakin merasa putus asa karena mereka tidak mengetahui apa tujuannya ada di dunia. Apa yang mereka inginkan sudah mereka dapatkan, termasuk mobil, rumah, ataupun benda-benda dunia. Tetapi mereka tidak bisa menghentikan umur mereka yang semakin tua, tubuh mereka yang semakin lemah, yang pada akhirnya akan menggiring mereka menuju ke kuburannya masing-masing, meninggalkan dunia dan isinya yang mereka perjuangkan seumur hidup. Banyak orang-orang kaya itu merasa putus asa. Ini sebab karena mereka tidak mengetahui tujuan hidup ini dari Tuhan yang sebenarnya. Karena terus terang, di dalam pemahamannya orang Nasrani, orang Kristen, ada beberapa orang yang malah menganggap Tuhan itu sudah mati. Tuhan sudah mati atau Tuhan sudah melupakan kita. Mereka beralasan bahwasanya semua bentuk kejahatan ada di dunia. Padahal Tuhan kalau memang berkehendak ingin menghilangkan kejahatan, betapa gampangnya Tuhan mewujudkan. Kirimkan saja malaikatnya untuk menghancurkan kejahatan. Tapi buktinya Tuhan tidak mengirimkan siapa-siapa. Tidak mengirimkan malaikat, tidak mengirimkan makhluk supernatural, sakti kayak Superman, enggak.
Itulah kemudian orang-orang Nasrani itu beranggapan bahwa Tuhan itu sudah melupakan kita. Makanya sekarang ini orang yang beragama Nasrani itu mengamalkan agama itu bukan dengan keyakinannya, tetapi mereka mengamalkan sekedar hanyalah legalitas atau formalitas saja. Buktinya di dalam agama Nasrani itu di kitab sucinya banyak diharamkan makan babi. Orang Nasrani makan babi. Disuruh nutup rambut, orang Nasrani buka rambut. Bahkan orang-orang Nasrani yang mu'allaf yang kemudian masuk Islam, mereka membuka rahasia itu, bahwa saja kalau ingin tahu kaum yang paling taat kepada Yesus Kristus, itu adalah orang Islam. Karena ajarannya cocok semua dengan ajarannya Yesus Kristus. Dalam tanda kutip, Nabi Isa yang asli. Maka bersyukurlah kita sebagai umat Islam memiliki petunjuk kehidupan buku manual guide dari Allah, yang dalam buku itu menjelaskan secara jelas tujuan hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam buku itu diturunkan pula tata caranya, walaupun kemudian harus dijabarkan oleh nabinya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Aqimi sholata liduluki syamsi ila ghasaqi lailil Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Lengkap di Al-Quran itu. Itu adalah buku petunjuk yang diturunkan untuk kita manusia sebagai buku panduan dalam menghadapi dan menjalani kehidupan. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bisa menjadi hamba Allah, orang Islam, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu adalah pemberian Allah yang paling berharga buat kita, ialah hidayah. Oleh karena itu tidak usah susah, tidak usah resah. Jangan takut miskin, jangan takut tidak bisa makan. Toh Allah Ta'ala selalu menegaskan kepada kita bahwa Allah akan menjaga rizki kita asal kita mau sholat. Masa tidak percaya kepada Allah? Kalau kepada Allah tidak percaya, mau percaya kepada siapa? Masa mau percaya kepada bos-bos Cina-Cina yang terkadang tidak menepati apa yang dijanjikannya itu? Allah Ta'ala memiliki sifat yang mulia, tidak pernah mengingkari janji. Apalagi Allah Ta'ala selalu menegaskan kepada kita bahwasanya kita ini sebenarnya unggul dan menang asal kita beriman. La tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Tapi ya namanya manusia, terkadang kita itu dikalahkan oleh keinginan hawa nafsu. Sehingga terkadang tujuan hidup jelas menyembah Allah. Tujuan kita di dunia jelas menyembah Allah. Akan tetapi kita itu dibutakan oleh keinginan untuk menjadi kaya. Dibutakan keinginan untuk memiliki harta yang banyak. Dibutakan keinginan untuk memiliki jabatan yang tinggi. Dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya kita meninggalkan tugas utama, malah berjuang mati-matian untuk mewujudkan keinginannya itu. Dan itulah yang kemudian dengan Allah Ta'ala yang dianggap sebagai yang tidak lulus ujian, yang bisa-bisa mereka besok di akhirat masuk neraka. Itu. Oleh karena itu, kita ini harus selalu menyadari dan memahami inti dari persoalan ini.
Jangan malas untuk berzikir kepada Allah. Di dalam setiap waktu, di dalam setiap detik, setiap menit, setiap jam, dengan hati. Zikir itu tidak sulit, karena zikir itu mengingat Allah. Sholat harus dikerjakan dengan syarat-syarat tertentu. Harus punya wudu. Idza kumtum ila sholat faghsilu wujuhakum. Ini bukti ketaatan kita kepada Allah. Faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Puasa itu ada tata caranya. Tapi zikir itu tidak. Yang penting kita itu mau mengingat kepada Allah di dalam setiap waktu, di dalam setiap zaman, punya wudhu atau tidak punya wudhu, ada di rumah atau ada di tempat kerja, di mana saja, ingat kepada Allah. Yang kemudian budaya ini menjadi budayanya orang ahli tarekat dengan nama muraqabah, yang tidak bisa dikerjakan oleh banyak orang. Terkadang orang-orang yang dengan Allah dibuka hijab, ia berperilaku aneh karena apa yang dilihatnya tidak sama dengan apa yang kita lihat. Yang kemudian itu dikenal dengan majdub. Orang-orang yang ditarik, yang ketarik kepada pesonanya Gusti Allah Ta'ala, kepada ma'rifatullah, yang kemudian meninggalkan rasionalitas dunia, yang kadang loa kalambian, dan kadang ngamuk, dan kadang agela, seperti orang gila. Orang gila pun juga orang yang ketutup, makanya disebut majnun. Jannah itu tutup, ketutup. Idza jannal lailu, ketika malam menutupi langit. Gitu. Orang yang ketutup hatinya dengan pesona ma'rifatullah itu juga akan melakukan tingkah laku yang seperti itu. Sehingga kita tidak bisa kemudian meremehkan orang-orang yang sampai ke makom itu. Tetapi kita tidak usah terlalu mengkultus individukan, karena takut itu bukan wali tapi orang gila beneran. Kecuali memang udah jelas wali. Kalau udah jelas wali ya harus dihormati, berarti kekasih Allah. Nah, kita sebagai manusia normal, awam, tidak memiliki pemahaman sekuat beliau-beliau para wali. Tidak dibuka kepada kita pintu-pintu futuh dari Allah. Hanya terbatas pada dunia yang zahir. Maka kita tidak usah terlalu bersusah payah kemudian berusaha mencapai makom itu. Yang penting kita menyembah kepada Allah dengan cara yang paling maksimal. Masalah nanti diangkat jadi wali atau tidak, itu hak veto dari Allah Ta'ala. Jangan kemudian memaksakan diri belajar torekot lalu lima wali. Karena banyak sekarang di TV, TikTok atau di mana gitu. Saya ini tiap hari ketemu Kanjeng Nabi. Wah, ini repot. Gitu. Ini cuma kritik. Mi'raj 70 kali dalam semalam itu ruwet juga ke kita untuk bisa percaya itu. Kenapa? Karena secara logika kita tidak wajib percaya. Itu sesuatu yang sulit dipercaya. Tetapi bukan berarti kita harus mencemooh. Enggak. Karena bisa jadi itu benar. Cuma itu tidak bisa menjadi bukti bahwa seseorang itu menjadi wali atau mulia karena itu. Karena kalau kita melihat kepada kesaktian dan ma'rifatullah, siapa yang lebih ma'rifat dari iblis? Iblis itu tahu kepada Allah
secara hakikatan, dohiron wa batinan, pernah menjadi panglima tertinggi ketika Allah Ta'ala ingin menghancurkan satu kaum. Allah Ta'ala itu punya hukum kewajaran. Jadi nggak bisa kemudian Allah Ta'ala ingin menghancurkan sesuatu, hancur gitu, enggak. Tapi disesuaikan dengan situasi kondisi. Mau dihancurkan, mamanya, lalu ada gunung, tumbuh sedikit demi sedikit. Setelah itu meletus, das. Gitu. Sama seperti waktu Allah Ta'ala ingin menyiksa kaumnya Nabi Nuh. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Nuh membuat kapal dulu. Apa enggak bisa Allah Ta'ala langsung menurunkan azab sedangkan kapal kun fayakun? Bisa, tapi hukum Allah seperti itu. Iblis itu pernah jadi panglima tertinggi di surga karena kontribusinya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi karena iblis menolak sujud kepada Nabi Allah Adam, dikutuklah iblis. Dikutuk. Padahal alasannya iblis tidak mau sujud itu karena iblis itu menyatakan saya hanya akan sujud kepada Allah, tidak akan sujud kepada Adam. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika tidak ditaati itu membangkang. Akhirnya dikutuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita ini hanya mentaati perintah dari Allah. Kita sholat mentaati perintah, menghadap ke Ka'bah mentaati perintah, puasa kita mentaati perintah, berbakti kepada Allah. Ini tujuan hidupnya. Urusan dunia, urusan cari dunia maksudnya itu hanya kelengkapan saja. Itu hanya perantara saja itu. Makanya rugi betul orang yang mengorbankan dunia demi akhiratnya. Karena berarti dia mengorbankan seluruh hidupnya hanya untuk hidup yang sementara. Semoga kita dengan Allah Ta'ala diberi hidayah. Sehingga tetap memahami kepada tugas kita sebagai hamba Allah. Dan kita tetap memiliki konsistensi dan istiqomah untuk selalu menyembah kepada Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dengan tulus. Sekian yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa birri tawallana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elok malam Ron. Ya kan?